Halo, selamat siang. Siang ini saya sedang patroli, ya katakanlah begitu. Saya sedang patroli untuk dua lokasi. Berdasarkan informasi dan laporan warga, ada dua lokasi yang terindikasi razia ilegal oknum Polantas dan oknum Dishub. Oknum Polantas lokasinya ada di, kalau orang Palembang tahunya di Jalan Baru ya, simpang dengan Jalan Kenten. Tadi saya sudah ke sana dan alhamdulillah dua oknum yang sedang razia tadi sedang menghentikan satu unit mobil, ada motor juga, lalu dibawa ke dalam pos kayu. Alhamdulillah kayaknya oknumnya langsung tahu pada saat saya mengambil jalan putaran. Ini saya nanti sambil putar videonya. Di seberang saya lihat ada satu unit mobil, kalau tidak salah mobil Panther atau Kijang, lalu ada motor juga. Nah, pada saat saya mengambil jalan putaran, ternyata polisi yang tadinya ada di perempatan itu sudah bergabung dengan temannya di dalam pos. Saya langsung tahu ini pasti mereka sudah sadar, karena seperti kita tahu ya, mobil saya mereka sudah tahu betul. Dan yang lebih meyakinkan lagi, pada saat saya melewati pos itu, kedua oknum tersebut ya tersenyum ke arah mobil saya yang sedang melintas. Mudah-mudahan tadi sempat terekam di kamera dashboard, artinya sudah ketahuan. Jadi mereka biasanya kalau sudah tahu ada yang memantau, mereka langsung menghentikan kegiatannya, karena memang kegiatan seperti itu, diam di satu tempat lalu menghentikan pengendara, itu masuk kategori razia. Sedangkan razia yang dikatakan razia resmi wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Nah, nanti untuk membedakan dua jenis penindakan pelanggaran, sebenarnya ada dua. Singkatnya saya bisa kasih tahu ke teman-teman, selama ini banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait bagaimana membedakan razia resmi dengan razia ilegal. Oke, saya akan coba perlihatkan lokasi jalan ini ya. Saya sekarang sedang ada di jalan Tanjung Api-Api. Informasi dari warga kemarin katanya ada sekarang razia ilegal di sub yang selama ini saya sering sidak itu indikasinya pindah ke daerah sini, sehingga memang di beberapa lokasi yang sering saya temukan itu sudah tidak ada lagi. Nah, tapi ini saya sudah putar balik, hari ini tidak ada temuan. Jadi dari dua lokasi itu memang satu yang terbukti, yaitu razia ilegal oknum Polantas di simpang Jalan Baru. Nah, kembali untuk menjawab pertanyaan subscriber dan viewer, bagaimana membedakan razia ilegal dengan razia resmi. Kalau kita baca ketentuan penindakan pelanggaran berdasarkan undang-undang dan PP, itu ada dua jenis, bergerak dan tidak bergerak. Ya, ada dua jenis, bergerak dan tidak bergerak. Bedanya, bergerak ini, satu bergerak itu sering dinamakan patroli atau hunting, sifatnya insidensial dan dapat menindak pelanggaran kasat mata. Itu yang dinamakan penindakan secara bergerak. Yang kedua, yang tadi ya, yang pertama tadi artinya tidak perlu ada surat perintah tugas, karena pelanggaran kasat mata bisa langsung ditindak melalui patroli tadi.
Sedangkan yang kedua, penindakan pelanggaran itu dapat dilakukan secara tidak bergerak. Tidak bergerak ini sering kita kenal dengan nama razia. Tidak bergerak, sifatnya stasioner. Lalu untuk yang dikatakan razia ini biasanya sudah terencana dan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Ya, jadi bedanya di situ. Jadi kalau yang namanya patroli akan menindak pelanggaran kasat mata. Biasanya yang dihentikan adalah yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Sedangkan yang bergerak, yang namanya razia, tidak bergerak tadi, yang namanya razia itu wajib dilengkapi surat perintah tugas, terencana. Biasanya mereka petugas kepolisian berhak untuk menghentikan siapa saja, baik yang melakukan pelanggaran cara kasat mata ataupun yang tidak. Jadi bisa saja kalau memang memungkinkan, semua kendaraan yang melintas di lokasi razia bisa saja dihentikan. Nah, masuk ke detail untuk razia. Razia itu ada beberapa ciri yang disebutkan di PP nomor 80 tahun 2012. Pertama, harus ada pelang razia yang diletakkan jaraknya 50 meter dari lokasi razia. Jika jalannya ada 2 jalur, maka jalur yang sebelah kiri umpamanya itu harus diletakkan dulu namanya pelang razia. Lalu yang di seberang di jalur lainnya juga harus ada pelang razia yang diletakkan dengan jarak 50 meter dari titik razia. Lalu ada di tempat razia biasanya juga ada perwira pengendali, pandal ya, perwira pengendali. Dan yang paling penting sebenarnya dari semua itu adalah surat perintah tugas. Karena kalau pelang razia sebenarnya saya yakin selalu ada di pos atau di kantor, itu selalu ada pelang razia. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah surat perintah tugas. Makanya setiap kali saya ketemu razia yang saya curigai terindikasi ilegal, saya jarang sekali membahas pelang razia. Selalu yang saya tanyakan adalah, pertama, sedang operasi apa? Karena nama operasi ini kan sebenarnya sifatnya sudah umum dan biasanya dilakukan secara nasional. Contoh pada saat Lebaran itu namanya operasi ketupat. Kalau di daerah Palembang nanti ada ketambahannya operasi ketupat musi. Di daerah lainnya, contoh Jakarta kalau tidak salah operasi ketupat jaya. Lalu pada saat Natal biasanya namanya operasi lilin. Nah, yang pertama biasanya setiap kali saya ketemu razia yang terindikasi tidak resmi, hal yang pertama yang saya tanyakan adalah ini sedang operasi apa. Yang kedua, kalau oknum ini ataupun siapapun mengaku menyebutkan nama operasinya dan mengatakan itu resmi, sebelum menyerahkan semua surat-surat yang saya minta, saya akan minta ditunjukkan dulu surat perintah tugasnya atau namanya SPT. Nyambung yang tadi, ciri-ciri razia itu pertama ada pelang razia yang diletakkan jaraknya 50 meter dari sebelum titik razia. Jadi kalau kita datangnya dari ini, ada 2 jalur nih di jalan di sebelah saya, jalur sebelah sini sama yang di seberang. Maka jika kita datangnya dari sini, pelang razia itu harus diletakkan 50 meter sebelum titik razia. Contoh 50 meter di depan ada razia, maka pelang razia itu sesuai yang diamanatkan undang-undang harus diletakkan di sini, artinya seperti itu. Lalu ciri syarat lainnya yaitu harus ada perwira pengendali
ada perwira di lokasi. Lalu biasanya kalau malam hari ada tanda penerangan itu yang berwarna kuning, namanya apa ya, rotator ya. Nah, yang paling penting itu adalah SPT. Nah, pada saat saya ketemu razia yang terindikasi ilegal, saya tidak akan langsung menyerahkan surat-suratnya, walaupun kemana-mana pasti suratnya saya bawa, seluruh perlengkapan mobil, baik itu surat ataupun kunci, segitiga pengaman, dongkrak, itu semuanya komplit. Kemana-mana selalu pasti saya bawa. Tapi pada saat ketemu razia itu tidak akan segampang itu langsung saya serahkan, karena tujuannya ini adalah cara kita untuk memfilter yang mana razia yang resmi, yang mana yang tidak. Itu cara saya, dan saran saya dilakukan juga teman-teman yang lain. Itu cara kita untuk memfilter jika ketemu razia, untuk memfilter apakah razia ini ilegal atau razia yang legal resmi. Karena jika razianya ilegal, biasanya kemungkinan motivasinya juga bukan semata-mata untuk menindak pelanggaran, tapi justru ya mungkin banyak yang punya pengalaman sendiri ya, tapi justru motivasinya adalah meminta sejumlah uang kepada pengendara. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, ketika menemukan razia, perhatikan beberapa syarat yang wajib ada tadi dalam satu razia. Biasanya razia itu tidak di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban. Lihat juga pelang razianya, lihat juga apakah di sana ada pengendali, lihat juga jumlah personil yang ikut. Tapi yang paling penting, yang lain silahkan bisa diabaikan. Tapi yang paling penting adalah, pertama, tanyakan sedang melakukan operasi apa. Tujuannya, operasi yang dia sebutkan nanti akan kita cocokkan untuk pertanyaan kedua pada SPT-nya, surat perintah tugas. Nah, setelah itu, sebelum menyerahkan surat-surat dan mengikuti permintaan oknum tersebut, setelah itu minta SPT-nya, minta tunjukin SPT-nya. Jika memang razia resmi, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, permintaan warga, permintaan kita sebagai pengendara yang baik untuk minta ditunjukkan surat perintah tugas seharusnya bukan sesuatu yang sulit, kecuali memang mereka sedang tidak razia resmi. Nah, dan ini sangat efektif. Bisa mungkin teman-teman sudah lihat video saya yang lain, ada beberapa razia ilegal yang akhirnya melepas kita begitu saja setelah ditanyakan SPT-nya. Nah, tapi sebelum melakukan itu, saya sarankan bagi teman-teman untuk menjadi pengendara yang disiplin. Jadi setiap membawa kendaraan, baik itu motor atau mobil, wajib untuk melengkapi surat-surat. Harus disiplin. Motor ya harus pakai helm, motor, mobil, SIM STNK harus ada. Jadi tujuannya apa? Jika nanti memang pada saat si oknum ini bisa menunjukkan SPT-nya, artinya kan resmi. Nah, gantian teman-teman jangan sampai setelah menanyakan itu justru tidak bisa menunjukkan surat kelengkapan suratnya. Ini berbahaya. Ya, makanya disiplin itu datang dari diri kita dulu, baru coba disiplinkan lingkungan sekitar atau orang lain dengan memberikan himbauan atau edukasi seperti yang saya lakukan melalui channel YouTube saya. Jadi itu sekilas
semoga bisa membantu memberikan penjelasan yang cukup detail terhadap beberapa pertanyaan teman-teman viewer ataupun subscriber. Sorry tadi kepotong pangkas, mumpung masih jam istirahat kantor. Oke, saya jelaskan, saya tambahkan sedikit. Terima kasih untuk teman-teman viewer dan subscriber, terutama yang hari ini menginformasikan adanya indikasi razia ilegal. Mudah-mudahan ke depan yang langsung turun ke jalan tidak hanya saya sendiri, tapi masyarakat sudah juga harus berani untuk bersikap kritis. Karena jika memang razia tersebut ilegal, seharusnya yang takut adalah oknumnya. Kita tidak perlu takut. Apa yang kita lakukan selama masih benar dan bukan sesuatu yang dibuat-buat atau direkayasa, harusnya kita tidak perlu takut. Semoga dapat membawa perubahan dan memperbaiki citra kepolisian ke depannya. Saya sedikit menambahkan yang tadi. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman, jika menemukan razia dan teman-teman merasa ini adalah razia ilegal, biasanya dilakukan di tempat sepi atau di tikungan yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengendara di jalan, atau terlihat hanya dilakukan oleh beberapa personil, tidak ada perwira, tidak ada pelang. Nah, sebaiknya pada saat teman-teman diminta dihentikan oleh petugas, lalu diminta surat-surat, sebelum diberikan, maksud saya tidak menyarankan untuk tidak diberikan, tapi sebelum kita memberikan, sebaiknya difilter dahulu dengan cara yang biasanya saya lakukan. Surat-surat kita diserahkan, seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama, tanyakan dulu sedang operasi apa. Kedua, minta diperlihatkan surat perintah tugasnya. Ya, jika memang itu petugas yang sedang melakukan razia itu memang sedang melakukan razia resmi, operasi resmi kepolisian, maka pasti ada surat perintah tugasnya. Jika tidak bisa menunjukkan surat perintah tugas, dapat dipastikan bahwa razia tersebut adalah bodong atau ilegal. Itu cara kita untuk memfilter pada saat kita menemukan razia ilegal atau razia resmi. Nah, setelah diperlihatkan, maka kewajiban bagi kita sebagai pengendara untuk disiplin dan menunjukkan yang diminta oleh petugas dan berlaku dan bersikap santun dengan etika yang baik tentunya. Ya, tapi jika petugasnya tidak bisa menunjukkan surat perintah tugas, maka biasanya saya akan sampaikan ke oknum, mohon maaf Pak, berhubung Bapak tidak bisa menunjukkan surat perintah tugas, maka saya tidak bisa menunjukkan surat-surat yang Bapak minta. Seperti itu saja. Tapi bisa dilihat dari beberapa video saya, pada saat ditanyakan surat perintah tugas, justru oknumnya akan menyuruh kita untuk melanjutkan perjalanan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita bisa memfilter mana yang resmi dan yang mana yang tidak, kita dapat terhindar dari aksi pungli dengan dalih razia tadi. Mungkin sedikit itu tambahan. Lain kali saya akan tambahkan beberapa materi, terutama dari banyak
saya akan coba rekap beberapa pertanyaan yang sering diajukan di kolom komentar di channel YouTube saya. Aduh, goyang. Nanti akan saya coba rekap terlebih dahulu, dan sebisanya saya akan memberikan penjelasan yang lumayan detail sehingga dapat mudah dipahami. Untuk hari ini saya harap penjelasan mengenai razia, cara membedakan razia ilegal dan resmi, dan cara menghadapinya, cara memfilter jika ditemukan razia tersebut. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini cukup bisa memberikan gambaran dan bisa dipahami dengan baik. Lain kali saya juga akan memberikan perkembangan terkait kasus pidana pada saat saya diseret dan disandra oleh 5 oknum petugas di Simpang Internasional Plaza, Palembang.